Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya tambah rezekinya, tambah berkah hidupnya, dan diberikan istiqomah ibadahnya, serta husnul khatimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin istofa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa wal aqibatu littaqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, kita zikir 3 kali subhanallah walhamdulillah wa la Bismillahirrahmanirrahim. Kita balah kitab Sahih Bukhari, babu qitalil Yahud, bab tentang kewajiban memerangi orang-orang Yahudi. Ini sebagai kajian penutup, tadi sudah dijelaskan oleh para kiai dan tadi bahkan dibimbing zikir oleh guru kita Dr. Haji Badruddin Subeki yang sangat semangat dan mustajab insyaallah doanya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bab kewajiban memerangi orang-orang Yahudi. Qala hadatsana Ishaq ibnu Muhammad Al-Farwi qala hadatsana Malik an-Nafi an Abdullah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuqatiluna al-yahuda hatta yakhtabi'a ahaduhum wara'al hajar fayaqulu ya Abdullah hada yahudiyun wara'i faqtulhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuqatiluna, kalian kelak akan memerangi al-yahuda, orang-orang Yahudi, Zionisme. Jadi ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban kalian umat Islam untuk memerangi kelompok-kelompok Yahudi Zionis. Nah, dijelaskan hadis yang berikutnya, hatta hatta sehingga yakhtabi'a bersembunyi, ahaduhum seorang di antara mereka orang-orang Yahudi, wara'al hajar di belakang batu. Fayaqulu, kemudian berkata batu tadi, ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai umat Islam, hadza yahudiyun, ini Yahudi, wara'i, di belakang aku, faqtulhu, maka bunuhlah dia, orang Yahudi. Jadi jamaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memerangi orang Yahudi itu tidak hanya manusia. Bebatuan pun ikut memerangi siapa? Yahudi. Ya. Jadi itu saking buruknya, saking jahatnya Yahudi. Kejahatan orang-orang Yahudi hari ini disaksikan oleh seluruh mata di dunia ini, betapa brutal mereka. Sehingga kejahatan itu membuat geram. Tidak hanya manusia, batu pun geram. Jadi kalau sama Yahudi, batu pun geram kok. Jangankan kita, ya, sebagai umat Islam, yang darah saudara kita mengalir begitu deras, tercecer, rumah sakit dibom, sekolah-sekolah dibom, anak-anak bayi, balita, manula, bahkan wanita
dibunuh begitu brutal. Bagaimana kita tidak kesal dengan itu semua ya? Tetapi janji Allah ya melalui hadis ini, melalui lisan Rasulullah SAW tadi, bahwa kalian bakal membunuh dan memerangi seluruh orang Yahudi. Sampai bebatuan pun mereka mengatakan, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, wahai umat Islam, Yahudi ini di belakangmu, bunuh dia. Ya. Jadi ini kewajiban jamaah. Jadi kewajiban bahwa umat Islam tidak boleh diam ya. Umat Islam tidak boleh hanya jadi penonton setia saja, tapi harus berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu itu artinya lakukan. Kalau kita bisa mendoakan sebagaimana tadi dibikin Pak Kiai, mendoakan untuk kehancuran orang-orang Yahudi itu wajib ya. Mendoakan supaya saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza ditolong oleh Allah, para mujahidin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansurhum nasran qariba. Itu adalah doa kewajiban bagi kita. Bahkan Nabi SAW di dalam riwayat yang lain, beliau memerintahkan supaya kita menghadiahkan sesuatu untuk Palestina ini. Aftuna fi Baitil Maqdis. Sahabat minta fatwa, ya Rasulullah, fatwakan kepada kami untuk Palestina ini, untuk Baitul Maqdis ini. Maka Nabi SAW setelah panjang lebar menceritakan tentang Baitul Maqdis, di ujung hadis itu Nabi SAW memerintahkan, hadiahkan sesuatu untuk Baitul Maqdis. Kalau kalian nggak mampu datang ke sana, sholat di Masjidil Aqsa, tidak mampu berjihad di sana, tidak mampu jadi relawan di sana, tidak mampu datang berjuang di jalur Gaza, ya, maka hadiahkanlah sesuatu. Lalu sahabat bertanya, hadiah apa itu ya Rasulullah? Ahdilahum zaitan. Hadiahkan untuk mereka zait, minyak zaitun. Supaya apa? Supaya Masjidil Aqsa, supaya Palestina itu tidak padam. Kalau hari ini bahasa zait tadi, bahasa minyak tadi itu, sumbangkan logistik, sumbangkan listrik, sumbangkan makanan, sumbangkan obat-obatan, sumbangkan ide gagasan, diplomasi supaya Palestina merdeka. Sumbangkan doa, sumbangkan rupiah, sumbangkan apapun yang bisa kalian sumbangkan, supaya cahaya dan lampu Palestina dan Baitul Maqdis tidak pernah padam. Jadi Nabi memerintahkan supaya disumbangkan minyak tadi, supaya Palestina jangan sampai padam. Kalau sampai padam, dan ini mereka mencoba untuk memadamkan cahaya Allah dengan apa? Mereka tidak hanya sekedar membombardir Palestina, jalur Gaza dengan bom, dengan senjata, tetapi mereka juga membombardir Palestina dan jalur Gaza ini dengan media, perang media. Mereka mengekspos, media-media Yahudi mengekspos berita-berita hoak ya, menganggap, bahkan ada satu video seorang tentara jenderal berbintang bicara pakai bahasa Arab, bicara pakai hadis Nabi, yang kemudian menuduh bahwa Hamas ini adalah khawarij, Hamas ini adalah teroris. Pakai hadis itu, Yahudi ngomong hadis ya, padahal yang teroris adalah Yahudi itu sendiri. Itulah bagaimana mereka itu, orang-orang Yahudi itu pinter memutarkan fakta. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i. Mereka memutarbalikkan fakta, mengacak-acak ayat-ayat Allah, menebarkan fitnah supaya seakan-akan itu menjadi legalitas, menjadi dasar kejahatan mereka ya di mata dunia. Tetapi jangan khawatir, janji Allah Subhanahu wa taala pasti. Dan pastinya adalah menang, kemenangan bagi umat Islam. Makanya di hadis 2926 ini kemudian ditutup oleh Imam Bukhari dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau hadis yang tadi dari Abdullah bin Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta tuqatilul yahud
tidaklah akan terjadi kiamat sampai kalian memerangi Zionis Yahudi. Hatta yaqulal hajar wara'ahu al-yahud, ya muslim hadza yahudi wara'i faqtul. Jadi dalam hadis ini ada tambahan, kiamat tidak bakal terjadi. Artinya ini memang perang akhir zaman. Perang di mana kemenangan tuntas, totalitas diberikan oleh Allah untuk umat Islam. Jadi di akhir zaman ini dan penutupan muka bumi ini tidak akan digulung, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seluruh Yahudi satu pun tidak ada yang tersisa di muka bumi. Ya. Jadi perlu dicatat ini janji Allah. Makanya orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang al-maghdub, yang dibenci, yang dimurkai alaihim atas mereka, dibenci oleh Allah. Sehingga janji Allah tidak bakal orang Yahudi masih ada tersisa satupun di muka bumi ini di akhir zaman nanti mendekati kiamat. Jadi sampai tadi semua makhluk Allah yang berada di atas muka bumi ikut memerangi orang-orang Yahudi. Ini janji Allah. Sehingga seluruh makhluk mengatakan ya muslim hadza yahudi wara'i faqtul. Wahai muslim, ini Yahudi di belakangmu, bunuhlah dia. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa yang mengalahkan Yahudi itu hanyalah orang muslim di sini. Ya muslim, wahai muslim, ini belakangmu Yahudi, bunuhlah. Jadi semua yang menghabisi, yang menumpas, penjajah Yahudi, Zionisme di atas muka bumi ini adalah muslim. Maka oleh karena itu kita sejak dini, sejak awal harus punya keyakinan bahwa Allah akan memenangkan umat Islam di sepanjang zaman dan di penutup zaman, bahwa kemenangan itu adalah milik Allah dan diberikan kepada umat Islam. Jadi tidak perlu sedih, kita tidak perlu putus asa, tidak perlu lemah, ya. Wa antumul a'laun, ya. Kalian adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian itulah hadis ya 2925 dan 2926 ya, menjadi pilar perjuangan umat Islam untuk mengalahkan orang-orang Yahudi. Baik, jamaah sekalian, demikian pembacaan balahan kitab Sahih Bukhari. Mudah-mudahan kita senantiasa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah obatkan yang terluka dan Allah syahidkan dan masukkan surga bagi yang meninggal dunia, dan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus berjuang membela Palestina, berjuang membela Masjid Al-Aqsa sampai titik penghabisan dan sampai dimerdekakan, dibebaskan, dan kita semua mudah-mudahan bisa sujud, rukuk sujud di Baitul Maqdis. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.